eh, Selanjutnya memasuki ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Yohana Tiko SST selaku Direktur Eksekutif Wahid Kalimantan Timur. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Ibu Yohana Tiko SST selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur. Beliau memiliki riwayat pendidikan bersekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 4 Desa Lombok, lulus pada tahun 2001, dan melanjutkan lagi pendidikannya di SMP Negeri 1 Long Ikis. Selanjutnya untuk pendidikan terakhir beliau berkuliah di Universitas Balikpapan mulai dari tahun 2012 sampai 2019. Untuk pengalaman organisasi beliau pernah menjabat sebagai ketua kelompok pecinta alam Ulin Pasir Kalimantan Timur, dan di tahun selanjutnya beliau menjabat sebagai sekjen atau sekretaris jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Pasir Kalimantan Timur. Untuk pengalaman organisasi terakhir beliau menjabat sebagai kepala departemen GIS dan PKR Walhi Kalimantan Timur. Untuk aktivitas yang pernah beliau lakukan di tahun 2011 sampai tahun 2012, beliau menjadi tim penyiapan simpul layanan pemetaan partisipatif di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2013 sampai tahun 2014, beliau salah satunya menjadi tim pemetaan wilayah kelola masyarakat Basa, Desa Suwanung, Desa Longsayo, Desa Muara Payang, Desa Lusan, dan Kampung Mului di Kecamatan Koman, Kabupaten Pasir. Di tahun selanjutnya, di tahun 2016 sampai tahun 2017, beliau mengikuti kegiatan sebagai koordinator pemantauan pelaksanaan SPLK PT Fajar Surya Swadaya Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Luar biasa sekali dari CV-nya saja, betapa hebatnya beliau dilihat dari sepak terjang beliau dalam aktivitas di bidang pelestarian lingkungan. Kemudian saya izin mengkonfirmasi apakah dari Ibu Yohana sudah bergabung bersama kami di room Zoom ini? Sudah. Baik Ibu, Ibu bagaimana kabarnya Ibu pada malam hari ini Ibu? Kabar baik. Umur kita tidak tahu beda ya, Mas. Jadi manggilnya nggak usah Ibu. Biar terasa muda juga. Siap. Ya. Ya siap. Berarti saya panggilnya Mbak aja ya Mbak? Ya. Untuk Mbak Yohana, akhir-akhir ini sedang sibuk apa ya Mbak? Sibuk soal bagaimana menyampaikan fakta-fakta di lapangan terkait memang pembangunan IKN. Terus juga bagaimana mendampingi masyarakat dalam mempertahankan wilayah kelolanya. Di Kaltim ini memang konflik agraria dan tenurial itu cukup tinggi gitu ya. Sebelum adanya IKN, apalagi nanti sudah ada IKN. Sangat luar biasa sekali teman-teman untuk pengalaman yang pernah diikuti oleh beliau. Berhubung ini ya Ibu, berhubung para hadirin peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan penyampaian materi dari Mbak Yohana, kita langsung saja masuk pada sesi materi. Saya izin menginformasikan bahwa untuk sesi pemaparan materi berlangsung selama 45 menit dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab selama 15 menit. Langsung saja kepada Mbak Yohana, waktu dan layar saya persilahkan. Saya belum bisa share screen ya. Baik Mbak Yohana, segera kami proses ya. Oke, selamat malam teman-teman. Sangat luar biasa ya, anak muda ini diskusi di malam minggu. Biasanya kan malam minggu itu jalan gitu ya, nongkrong dan ya nongkrong dengan teman-teman lah ya, diskusi segala macam. Dan ini teman-teman mengajak diskusi dengan tema yang cukup berat sebenarnya. Jadi memang nanti harapannya gitu ya, harapan lahir dari diskusi ini ada sebuah gerakan
yang mana memang itu dia bisa berpihak ke masyarakat gitu ya. Nah, selamat malam teman-teman panitia maupun peserta webinar bicara. Ya, saya Yohana Tiko. Kebetulan saya dimandatkan menjadi Direktur Walhi dari 2018 dan nanti akan berakhir di tahun ini sebenarnya di November gitu. Nah, saya mengambil tema sesuai dengan apa yang teman-teman kirimkan gitu ya. Bagaimana problematika lingkungan di Kalimantan Timur dan juga ancaman di balik mega proyek ibu kota baru. Yang pertama saya mau menjelaskan soal pemanfaatan ruang di Kalimantan Timur ya, di mana luas daratan 12,7 juta hektar itu sudah dipenuhi oleh izin 11,6 juta hektar, di mana itu tersebar untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Ini baru daratannya. Di lautannya 12 mil laut, 3,6 juta hektar, itu 1,5 juta hektarnya sudah juga dipenuhi oleh migas. Dan daerah pesisirnya sudah dipenuhi oleh 50% pertambangan gitu ya. Nah, sehingga di Kalimantan Timur itu sudah terjadi deforestasi 350.000 hektar hutan menghilang setiap tahunnya. Jadi kalau di total rata-rata dari periode 2015-2019 itu 369.329 hektar gitu ya. Yang tertinggi itu di tahun 2016 itu 110.195 hektar. Jadi sisa saat ini sisa luas hutannya itu hanya 54% dari total luas daratan. Nah, sehingga di tahun 2021, Oktober 2021, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara itu menjadi dua provinsi yang terpanas se-Indonesia gitu ya, di mana angkanya itu 38,4 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman merasakan berkegiatan di luar ruangan sekitar 2 jam itu sudah merasa lemas. Nah, ini sebuah kenyataan bahwa ada peningkatan suhu di Indonesia. Nah, kemudian hal yang kedua dampaknya itu adalah peningkatan curah hujan. Itu ada di 20% gitu ya. Sehingga di Kalimantan Timur itu akhir tahun 2021 dan awal 2002 itu terjadi banjir di 6 kabupaten dan 3 kota. Dan kemudian yang sudah terjadi gitu ya, yang sering terjadi di Kalimantan Timur ini ada kriminalisasi masyarakat adat dan juga ada kriminalisasi terhadap petani-petani yang dia mempertahankan wilayah kelolanya. Kemudian juga sudah terjadi longsor itu di 2018 dan di 2021 itu terjadi longsor di Kutai Barat dan juga Kutai Timur gitu ya, yang dimana akhirnya panjang antrian untuk lewat mobil. Nah, terakhir kemarin itu juga longsor di Kabupaten Pasir gitu, di mana 5 rumah itu ambruk ke bawah. Nah, juga terjadi pencemaran. Nah, pencemaran ini disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit yang paling terbesar itu adalah Kutai Timur dan Kutai Barat. Jadi budidaya ikan yang memang jadi mata pencarian nelayan sungai gitu ya, itu menjadi gagal panen dia karena adanya pencemaran itu. Jadi banyak ikan-ikan yang akhirnya mati. Dan juga sudah terjadi pencemaran di seluruh das Kalimantan Timur gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi das yang baik di Kalimantan Timur karena sudah tercemar baik dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan di sektor hutan. Nah, di Kalimantan Timur muncul lagi yang namanya proyek strategis nasional. Ada 12 proyek strategis nasional yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Pertama yang banyak itu memang soal migas dan juga jalan tol. Kemudian juga nanti ada pembangunan fasilitas batu bara menjadi metanol di Kutai Timur. Dan juga di Kutai Timur itu sudah ada namanya pabrik semen, dan di Kabupaten Berau itu lagi proses dalam perizinannya untuk pabrik semen.
Nah, kemudian ditambah lagi dengan mega proyek ibu kota baru ini. Dan kita tidak yang kita pahami adalah dua hal yang tidak terjawab gitu ya oleh penyelenggara negara. Yang pertama, benarkah kepentingan perlunya ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik? Yang kedua adalah layakkah keputusan pembangunan ibu kota baru disebut sebagai sebuah kebijakan publik? Karena menurut kita secara undang-undang itu cacat gitu ya, dan dia bermasalah. Kenapa saya bilang cacat? Karena soal partisipasi rakyat gitu ya, partisipasi masyarakat termasuk juga terkhusus itu yang terdampak langsung gitu ya, itu tidak dilibatkan. Nah, terakhir itu konsultasi publik soal undang-undang IKN ini yang dia belum jadi undang-undang ya Mas RUU itu di Unmul, dan itu pun tertutup bagi umum gitu ya, hanya sebagian yang diundang. Jadi pembahasannya internal kampus ini juga kita nggak ngerti siapa-siapa. Karena ada beberapa kawan-kawan di dosen di Fakultas Hukum itu tidak diundang gitu, yang akhirnya memaksa-maksa untuk memang menyampaikan terkait undang-undang ibu kota ini. Nah, hal yang kedua adalah kajian lingkungan hidup strategisnya. Ini sangat sulit kita dapatkan gitu ya. Untuk pembahasan ini yang terdampak langsung pun itu tidak dilibatkan. Nah, dalam proses-proses KLHS, undang-undang ibu kota, termasuk dalam Perpres dan PP-nya aturan ini gitu ya, itu semua partisipasi publik dihilangkan. Ada baru kemudian gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan krisis yang terjadi di kawasan yang akan dibangun di Ring 1 ibu kota baru ini. Ada 149 lubang tambang yang tersebar di 5 kecamatan, dan itu yang nantinya menjadi konsesi ibu kota baru ini. Ini dalam luasan 256.000 hektar itu. Nah, sudah terjadi deforestasi di wilayah itu karena memang di situ sudah dari tahun 60-an gitu ya, itu sudah masif sekali soal hutan tanaman industri. ICI dulu sebelum jadi IHM. Sehingga terjadi yang namanya menjadikan atau terdampak bagi masyarakat yaitu banjir gitu ya. Jadi dulu itu masih banjir tahunan, tapi sekarang itu menjadi banjirnya bulanan. Kalau intensitas hujannya cukup tinggi gitu ya, nah kemudian itu akan banjir di daerah Sukaraja. Ini daerah desa Sukaraja, sengaja kita nggak ambil yang banjirnya. Kalau dia banjir itu yang sawah-sawah ini sudah nggak kelihatan, sampai di rumah-rumah itu juga jalannya juga juga tidak kelihatan kalau dia sudah banjir. Nah, krisis air bersih di situ sudah mengalami krisis air bersih karena memang air bersih itu masyarakat ya di Desa Sukaraja, Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pemaluan, itu semua masyarakat itu beli airnya gitu ya. Tapi kalau di Sukaraja itu dia memanfaatkan sungai kecil yang dia pasang surutnya dulu 3 bulan sekali, tapi sekarang ubah gitu ya menjadi sebulan sekali. Jadi agak-agak jadi kalau dia sebulan sekali sudah pasang gitu ya, karena dia bercampur dengan air asin ya, sehingga masyarakat harus beli air gitu. Nah, KLH sumber air dari bekas lubang tambang. Nah, hancurnya ekosistem Teluk Balikpapan ya. Teman-teman perlu ketahui Teluk Balikpapan ini dia sudah banyak terbuka mangrove-nya gitu ya, karena untuk kawasan industri Karyangau, kemudian untuk pembangunan jembatan Pulau Balang, kemudian juga untuk pembangunan terminal khusus untuk CPO, kemudian tambang batu bara, kemudian untuk kayu ya. Jadi Teluk Balikpapan ini ekosistemnya sebenarnya sudah hancur gitu ya, apalagi ditambah dengan tumpahan minyak yang terjadi 2018 lalu gitu ya, dan itu cukup besar gitu, dan itu berdampak bagi nelayan. Nah, di sana juga ada yang namanya disparitas pendidikan. Jadi
di sana kebanyakan yang lulus itu SMP, banyak juga yang tidak sekolah gitu ya. Jadi tidak banyak yang S1 ataupun D3 gitu. Jadi di mana letak keadilan dalam pendidikan ketika dia belum diberikan peluang itu dan kemudian dipaksa untuk bertarung gitu ya dengan orang-orang yang dia berpendidikan S1 sampai di S3 dan itu lulusan kampus-kampus ternama dan juga lulusan luar negeri. Di mana itu letak keadilannya gitu. Harusnya ini diberikan kesempatan 20 tahun lagi gitu ya, di mana dia juga akhirnya bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang S1 sampai S3. Nah, IKN itu hadir memutihkan dosa taipan kertas. Jadi awal tahun 2000-an lebih dari 2.000 hektar lahan masyarakat adat suku Balik Pemaluan itu dirampas oleh PT ICI Hutani Manunggal, itu dia HTI gitu ya. Dan kemudian juga tahun 2000-an lahan masyarakat Desa Lebak Cilong juga dirampas oleh PT ICI Hutani Manunggal. Dan ini yang ini tuh dia berada di Penajam Pasir Utara dan ini berada di Kutai Timur, Kutai Kertanegara gitu ya, Kutai Kertanegara. Nah, kita akan berbicara ancaman di masa yang akan datang. Maka ketika difungsikan untuk ring 1, di mana itu pusat inti pemerintahan, kita selalu bertanya gitu ya, apakah di situ akan ada masyarakat atau memang masyarakatnya dihilangkan sekaligus gitu ya. Kalau di ring 2 dan 3 memungkinkan mungkin untuk masyarakat ada, memungkinkan ya, tapi kita tidak tahu karena memang desainnya kita nggak pernah bisa pahami dan juga itu selalu berubah-ubah gitu ya. Dan masyarakat itu dianggap tidak ada di daerah itu. Nah, maka akan terjadi yang namanya pengusiran dan penggusuran paksa, baik itu di Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan juga Pemaluan gitu ya. Dan BPN sendiri bilang bahwa di lahan yang 256.000 hektar itu ada 41,32% yang memang penguasaan tanah oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya itu memang lengkap surat-suratnya. Nah, bagaimana yang dengan dia berdasarkan histori gitu ya, kan masyarakat adat itu dia tidak mengenal yang namanya surat menyurat, tapi lebih kepada histori, dia berapa lama di situ dan kemudian dia mengerjakan apa dan kemudian budayanya seperti apa. Jadi teman-teman di masyarakat ini terjadi 3 penggusuran ya, 3 kali penggusuran. Jadi yang awalnya mereka digusur dengan sebuah kawasan hutan. Dulu itu KBK, KBNK, dan sekarang itu hutan produksi tetap itu kawasan hutan itu, dan kemudian mereka disingkirkan lagi dengan adanya izin ya, mau izin perkebunan, HTI, HPH dan juga pertambangan batu bara. Dan kemudian yang ketiga itu digusur lagi dengan adanya ibu kota baru ini gitu ya. Jadi masyarakat itu sekarang akan mengalami 3 lapis penggusuran. Nah, kita bicara juga soal nelayan tradisional ya. Nelayan tradisional dan masyarakat pesisir itu tidak dapat pengakuan di ruang tangkapnya di dalam RZWP 3K. Jadi 10.000 nelayan tradisional yang ada di PPU dan Kota Balikpapan, termasuk juga sebagian di Kutai Kertanegara, itu akan tersingkirkan juga dari wilayah tangkapnya. Karena apa? Karena ruang tangkap nelayan dalam RZWP 3K itu, apalagi di Teluk Balikpapan, itu 0% atau dia diberikan 12 mil laut gitu ya, wilayah tangkapnya. Sehingga memang Teluk Balikpapan itu digunakan untuk terminal khusus dan juga nanti industri-industri. Nanti ada tadi beberapa industri yang akan dibangun, yaitu kawasan industri Karyangau yang akan diperluas, yang kemudian kawasan industri Bulu Mindung yang akan dibangun. Jadi bayangkan Teluk Balikpapan yang dia penuh dengan mangrove itu kemudian terancam ke depannya. Dan kemudian ada
yang namanya reklamasi gitu ya, dan itu akan mengeruk dan memprivatisasi pantai publik. Ini ada di Balikpapan. Jadi nanti gunanya dia adalah coastal road dan coastal area gitu ya. Jadi sepanjang Jalan Sudirman Balikpapan sampai di Sepinggan bandara itu akan dibangun coastal area, dan kemudian ada 2 coastal road yang akan dibangun. Nah, jadi sepanjang 8.500 meter dengan luas konstruksi yang mengarah ke laut itu 200 sampai 500 meter dari surut air terendah, itu akan terjadi reklamasi pantai. Dan itu tidak lagi teman-teman di Balikpapan itu bebas untuk menikmati pantai publik itu gitu ya. Semuanya nanti serba bayar. Seperti teman-teman juga tahu soal yang di Candi Borobudur gitu ya, di mana kita akan membayar dengan cukup mahal gitu. Padahal itu di daerah kita yang biasa kita manfaatkan dan itu gratis. Nah, kemudian akan ada cerita kepunahan di lahan ibu kota baru ini. Kenapa? Karena Teluk Balikpapan itu dihuni oleh pesut, dugong, lumba-lumba hidung botol, kemudian ada padang lamun di situ, ada juga bekantan gitu ya. Nah, kemudian ini juga akan dibangun tadi jalan tol dari Simpang 3 Terpadung sampai ke Pulau Balang, kemudian ada juga jalan tol dari KIK Karyangau ke Tempadung gitu ya. Dan kemudian juga di sini nanti ada di Teluk Balikpapan ini akan dibangun terminal-terminal khusus untuk memang industri dan juga untuk alat transportasi pengangkutan bahan baku gitu ya. Jadi akan ada terancaman soal flora dan fauna di Teluk Balikpapan gitu ya. Dan kemudian juga lahan IKN ini kan dibangun di antara hutan lindung Manggar, hutan lindung Sungai Wain, kemudian hutan konservasi Bukit Soeharto gitu ya. Dan itu akan juga mengancam yang namanya orang hutan. Nah, kalau teman-teman berkesempatan main ke sini, nanti sepanjang jalan itu yang tadinya tidak ada monyet-monyet yang turun di jalanan gitu ya. Kemudian turun karena memang sudah terganggu tempatnya, kemudian dia turun dan dikasih makan orang-orang, ya dia berasa di situ menjadi tempat makannya. Nah, akan ada cerita kepunahan itu juga, jadi orang hutan, terus juga beruang madu gitu ya, karena memang di Sungai Wain dan Sungai Wain itu memang ada yang namanya beruang madu. Nah, menarik dari 256.000 hektar ya. Ini keluar dari 256.000 hektar yang memang difungsikan untuk ibu kota baru ini. Ada yang namanya PLTA, Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Jadi untuk support listrik gitu ya, dan kemudian juga kita menduga ada potensi pengambilan pengambilan yang namanya boksit dan juga nikel gitu ya dalam bungkus PLTA ini, yang dia juga akan menenggelamkan 2 desa dan itu akan juga memperparah konflik wilayah kelola rakyat di 5 desa untuk membangun dam-dam kecilnya. Nah, jauh ke Sulawesi gitu ya, Gubernur Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Tengah itu sudah ada MOU terkait menyuplai batu palu sebanyak 4 juta metrik ton gitu ya ke Kalimantan Timur, dan Kalimantan Timur itu akan mensupport batu bara ke Sulawesi Tengah. Nah, ini nanti digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. Hal yang kedua adalah itu nikel gitu ya. Ini akan diambil di daerah Morowali gitu. Nanti juga daerah-daerah lain akan ada penggalian untuk nikel gitu ya, untuk membangun atau mensupport yang namanya mobil listrik dan motor listrik di daerah Nusantara itu yang bahan baku baterainya itu dari nikel. Nah, ini akan diperkuat oleh yang namanya Omnibus Law ya, untuk perampasan
lahan dan pembangunan besar-besaran dan juga obral izin gitu ya dengan adanya Omnibus Law. Seperti yang teman-teman ketahui, MK itu sudah memutuskan bahwa Omnibus Law ini inkonstitusional gitu ya, atau dia melanggar konstitusi bersyarat yang harusnya dalam jangka 2 tahun itu diberikan perbaikan-perbaikan, diberikan waktu untuk perbaikan-perbaikan dalam Omnibus Law. Tapi bukan Omnibus Law yang diperbaiki ya, tapi aturan yang membuat aturannya. Jadi peraturan membuat peraturan, pembuat peraturan yang diganti gitu ya, yang diubah sehingga Omnibus Law ini bisa konstitusional dia gitu ya. Nah, dalam Omnibus Law ini itu izin lingkungan itu dipangkas gitu ya, dipermudah dia. Dan kemudian di AMDAL-nya juga dihilangkan gitu ya. Jadi hanya soal pernyataan bahwa dia akan melakukan dia akan melakukan pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Bukan lagi soal menyajikan AMDAL dan juga izin lingkungannya. Nah, di dalam Omnibus Law ini itu ada penghilangan yang namanya kawasan hutan. Dalam rencana tata ruang wilayah biasanya kan ada diwajibkan itu ada minimal 30% kawasan hutan yang harus tidak boleh dikelola secara berlebih gitu ya, harus difungsikan menjadi buffer zone. Tapi di dalam Omnibus Law ini itu dihilangkan soal 30% itu tadi. Nah, kemudian soal proyek strategis nasional. Jadi nanti Omnibus Law ini itu mempermudah yang namanya proyek strategis nasional. Kalau memang ada pembangunan proyek strategis nasional, itu bisa bypass atau potong kompas. Jadi tidak lagi harus merubah yang namanya rencana tata ruang gitu ya. Dia langsung bisa difungsikan untuk proyek strategis nasional. Nah, teman-teman yang kita ketahui adalah dana anggaran untuk pembangunan ibu kota ini 466 triliun. Dan kemudian untuk APBN itu diambil sebesar 53,5% gitu ya. Dari mana itu? 13 pajak khusus. Ini dia daftarnya gitu ya. Jadi kenapa kita juga patut bersuara? Karena kita juga akan diminta untuk urunan gitu ya, membangun ibu kota baru ini, dan kemudian maukah kita menyumbangkan dana atau berinvestasi, anggaplah kita berinvestasi lewat pajak gitu ya, untuk pembangunan mega proyek ibu kota baru ini yang dia berdampak besar tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat adat gitu ya, dan juga bagi flora dan fauna. Nah, ini pilihannya. Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera dan semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Atau kita memilih yang tadi, bahwa kaum kapitalis itu merdeka dan merajalela di Indonesia gitu ya. Itu pilihan teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi, merajalelanya soal kaum kapitalis dan juga merdekanya kaum kapitalis gitu ya. Atau kalau kita sering menyebutnya oligarki gitu. Maka gabung dengan komunitas di masing-masing daerah kalian. Bagaimana membantu komunitas untuk berjuang gitu ya. Untuk meningkatkan semangatnya. Karena dalam pembangunan ibu kota baru ini, itu semua provinsi akan berpengaruh gitu. Ada efek dominonya. Jadi jangan karena hanya ada di Kalimantan Timur penempatan ibu kota baru ini, jadi teman-teman merasa bahwa ini hanya menjadi gerakannya di teman-teman di Kalimantan Timur. Tidak, karena tadi batunya diambil dari Palu atau Sulawesi Tengah, kemudian dari Morowali soal nikel,
Dan kita nggak tahu lagi di mana akan ada perizinan nikel ya, karena kalau batu bara itu sudah di stop izinnya di 2014 itu tidak boleh ada izin baru. Kalau di Kalimantan Timur. Nah, hal yang kedua, teman-teman harus banyak baca ya, baca buku, baca jurnal, kemudian harus melakukan penelitian. Jadi apa yang saya sampaikan itu hanya sebagai dasar, yang kemudian itu yang akan teman-teman lengkapi dengan penelitian teman-teman. Tadi misalnya ada kesehatan gitu ya. Jadi kesehatan terhadap lingkungan yang seperti apa gitu misalnya dengan terjadinya pencemaran atau terjadinya pembukaan lahan itu seperti apa untuk kesehatan di masyarakat, atau banyaknya industri itu seperti apa kesehatan di masyarakat, misalnya bisa begitu. Nah, kemudian bagaimana menuliskan itu gitu ya. Ada inovasi menuliskan penelitian, jadi tidak hanya ini berdasarkan walhi gitu ya, tapi ini berdasarkan penelitian misalnya teman-teman yang ada di Bicara gitu, yang kemudian mengeluarkan hasil terkait memang rencana pembangunan ibu kota baru ini sangat diharapkan gitu ya, ada tulisan-tulisan baru dalam pembangunan ibu kota baru ini. Nah, kemudian itu harus di-mobilize, resize, dan transform. Jadi ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan itu merugikan lingkungan, keselamatan rakyat gitu ya, dan juga mengambil ruang hidupnya, maka patut bagi pemuda atau mahasiswa atau elemen-elemen muda gitu ya untuk menolak gitu atau menentang sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan juga soal keselamatan rakyat. Dan kemudian harus memobilisasi orang atau mengerahkan orang gitu ya untuk juga ikut menentang dan menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan juga keselamatan rakyat. Jadi ada transformasi juga di situ, transformasi atau perubahan-perubahan ya di kita berharap bahwa ketika kita sudah suarakan, ketika kita sudah memobilisasi orang, mengerahkan orang, menyuarakan gitu ya, maka akan terjadi perubahan itu gitu ya. Dan itu memungkinkan kalau teman-teman di kaum muda itu saling bersatu dan kemudian itu juga menyebarkan informasinya di media sosial masing-masing. Bayangkan kalau teman-teman, ini pesertanya hari ini berapa? Misalnya 100 gitu ya, bagaimana 100 ini menyebarkan soal memang fakta yang ada di lapangan atau lingkungan yang rusak terjadi di rencana tempat untuk pembangunan ibu kota baru itu. Oke, mungkin itu Mas. Terima kasih banyak. Baik, itu tadi materi dari Ibu Yohana, materi yang sangat menarik ya teman-teman, dan tentunya sangat luar biasa sekali ya, baik dari segi penyampaian dan kualitas isi materinya juga tidak perlu dilakukan lagi. Sekarang mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman, di mana nanti para peserta webinar dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Yohana dengan mengaktifkan fitur raise hand, untuk kemudian akan saya persilakan mengaktifkan mikrofon dan bertanya secara langsung atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Dipersilakan untuk teman-teman bagi yang ingin bertanya. Bisa jadi tambah pusing kayaknya Mas. Mas Wisnu.
Ya baik Mbak Yona, mungkin saya dulu yang bertanya. Kita tahu ya Mbak Yona, bahwa Kalimantan itu adalah merupakan salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya untuk laju deforestasi di hutan Kalimantan sangat cepat, tak lain akibat pembakaran, pertambangan dan pembukaan lahan baru untuk pembangunan. Saat ini pembangunan IKN juga sudah mulai nampak aktivitas pembuatan bendungan dan sumber pengairan. Bukan tidak mungkin nanti semua aspek lingkungan akan dijamah oleh mesin-mesin jika IKN ini diresmikan. Hal ini menurut saya sudah cukup menyalahi aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, menurut Mbak Yohana sendiri, bagaimana sih sepak terjang undang-undang lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia? Dan menurut Mbak Yohana lagi, apakah dengan adanya IKN ini nantinya semua provinsi atau semua daerah yang ada di Indonesia akan merasakan keuntungan dari IKN ini? Terima kasih. Ya, sebenarnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 itu sudah sangat bagus ya. Tapi memang pada prinsip implementasinya itu yang memang tidak berjalan gitu. Nah, bukti konkretnya itu salah satunya pembangunan smelter nikel ya di Teluk Balikpapan. Nah, dia itu belum ada AMDAL, belum ada izin lingkungan, dia sudah membuka lahannya seluas 30 hektar dan kemudian menutup anak sungai Tempadung gitu ya sepanjang 70 meter gitu. Nah, bukannya ada penegakan hukum karena ada dua aturan yang dilanggar gitu ya secara Undang-Undang 32 dan juga Undang-Undang 27 soal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi diberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meneruskan proses perizinannya atau DLH itu Dinas Lingkungan Hidup memberikan memfasilitasi untuk pembahasan andalnya gitu ya, dan kemudian perusahaan PT MMP diminta untuk melakukan pemulihan gitu ya, tapi untuk penegakan hukumnya itu tidak pernah terjadi gitu. Nah, ini sebuah contoh bahwa memang ada aturan baik, tapi memang implementasi di kita itu memang tidak berjalan baik gitu ya. Dan dalam Omnibus Law, Undang-Undang 32 ini ada yang dikebiri atau diganti lagi gitu ya. Ada beberapa pasal yang diubah dalam Undang-Undang 32 ini, dalam Omnibus Law itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan, terutama tadi soal AMDAL gitu ya. AMDAL tadi itu dipermudah gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan marak sekali pembukaan lahan tidak hanya di Kalimantan Timur tapi di seluruh provinsi. Apalagi untuk mengambil yang namanya nikel gitu ya, nikel untuk kebutuhan baterai listrik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah seluruh provinsi itu akan terdampak dengan dibangunnya ibu kota baru ini gitu ya. Terdampak, sangat terdampak, tapi memang dampaknya itu negatif. Tadi yang saya bilang bahwa dari daerah-daerah lain itu memang untuk bahan bakunya. Nanti di Kaltim itu untuk semen sudah ada ya, pabrik semen di Kutai Timur, dan kemudian lagi proses di Berau gitu untuk semennya. Kemudian batunya itu dari Palu, pasirnya itu bisa dari Sulawesi Selatan, nikelnya itu bukan bisa tapi memang dari Morowali gitu ya. Dan kemudian daerah-daerah lain yang ada dia potensi nikelnya. Dan itu menjadi daya jual atau daya bisnisnya gitu ya, di mana untuk memang membangun ibu kota baru ini. Jadi sumber bahan bakunya nanti itu ada di semua daerah yang akan diambil. Nah, Kalbar itu dia terdampak soal PLTN ya, tenaga nuklir gitu ya, listrik tenaga nuklir. Jadi bayangkan itu bagaimana kita belum pernah mengelola secara teknologi ya menggunakan nuklir gitu. Dan kemudian itu akan menjadi ancaman sendiri. Kemudian di Kalteng itu pembangunan food estate gitu ya, food estate itu yang ada di Kalteng dan juga di daerah
Jawa apa gitu ya, saya lupa. Nah, itu akan dibangun food estate yang akan menyuplai ke wilayah ibu kota baru itu. Dan itu kalau cerita sudah food estate, itu kan berarti petani menjadi buruh di tanahnya gitu ya. Jadi yang invest itu adalah perusahaan gitu, korporasi, petani itu jadi buruh gitu. Jadi dan tanaman-tanamannya itu di monokulturkan gitu ya. Jadi dia keterancaman gagal panennya tinggi karena dijadikan monokultur gitu ya, tidak beragam seperti yang biasanya. Nah, itu yang kemudian yang tadi Kaltara gitu ya, Kalimantan Utara, PLTA-nya akan dibangun gitu ya. Terus juga adalah banyak daerah-daerah nanti yang kemudian akan diambil sumber daya alamnya atau memang menjadi tukar guling untuk perizinan yang lahannya diambil oleh ibu kota baru ini gitu ya. Karena di situ ada tambang, ada HTI, kemudian ada perkebunan kelapa sawit. Nah, itu berpotensi untuk tukar guling gitu ya, di mana nanti lahan-lahannya itu bisa ditempatkan di Papua misalnya. Begitu Mas Wisnu. Baik Mbak Yona, untuk jawabannya sudah sangat menjawab sekali, saya sudah jelas. Terima kasih Mbak Yona. Mungkin ini saya izin membacakan pertanyaan dari saudari Amanda Kusuma Dewi yang ada di room kolom chat. Bertanya, apakah ada solusi khusus yang ditawarkan baik dari WALHI ataupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai pemindahan IKN? Apakah terdapat cara atau skenario lain mengenai pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan? Terima kasih. Ya, kalau kita bilang ya ditunda gitu. Kalau perlu dibatalkan pemindahan ibu kota itu dalam jangka waktu hanya tinggal 2 tahun masa kepemimpinan gitu ya, itu memaksakan untuk menjadi legitimasi bahwa pernah memindahkan ibu kota. Jadi ini akan dibangun secara serampangan gitu ya oleh penyelenggara negara karena memang mengejar targetan di 2024 dalam undang-undang juga ada, itu harus sudah upacara bendera di Penajam Pasir Utara gitu ya. Dan kemudian daerah itu akan menjadi provinsi baru yang mengambil sebagian daerah Kalimantan Timur gitu kan. Nah, kalau kita selalu menyuarakan itu bahwa memang tidak memungkinkan untuk bicara soal pemindahan ibu kota baru ini karena banyak hal tadi dari lingkungan, dari lingkup masyarakat, dari soal pendidikan gitu ya. Nah, kemudian corak pembangunan yang menggunakan mobil dan motor listrik tapi menggunakan nikel gitu untuk baterainya. Nah, itu memang dari kita selalu bilang ya batalkan pembangunan ibu kota baru itu dan juga undang-undangnya gitu ya. Nah, yang harusnya dilakukan adalah ya pemulihan di Jakarta gitu dan kemudian memang tidak meninggalkan beban untuk Jakarta ya, yang kemudian itu setelah pindah kita tidak tahu Jakarta itu akan seperti apa ke depan. Itu dia. Jadi kalau kita itu selalu bilang batalkan dan baik pemindahan ibu kota dan juga undang-undangnya gitu. Karena di masa pemilu itu kan efektifnya penyelenggara negara ini kan hanya tinggal 1 tahun ya. 1 tahun lagi itu sudah sibuk dengan pemilu gitu ya, persiapan pemilu, kampanye. Menteri-menteri itu tidak mungkin nggak ikut peran dalam kampanye-kampanye calon presiden dan wakil presiden gitu ya. Dan kemudian ketika itu dipindahkan, soal peralatan, soal dokumen-dokumen itu pasti akan banyak tercecer dan butuh waktu yang panjang untuk memang menginventarisir data-data yang ada gitu ya. Jadi nanti kalau pindah gitu nanti kasus konflik apa misalnya itu tiba-tiba hilang dokumennya kan, sama kayak kebakaran di Kejaksaan lalu yang ada di Jakarta. Mungkin itu Mas Wisnu.
Baik, untuk saudari Amanda, apakah ada feedback? Ya, mungkin untuk saudari Amanda kendala jaringan atau bagaimana? Tapi ini di kolom chat masih ada pertanyaan satu lagi, Mbak. Saya izin membacakan dari Reski Ananda Putra dari Universitas Tadulako. Pembangunan IKN bisa dibilang pro kontra dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pasti pembangunan IKN akan terus berlanjut dan lebih besar lagi. Memang seperti yang kita tahu, nantinya di sana akan banyak lapangan kerja bagi warga sekitar. Menurut Mbak Yohana, apa yang sangat harus diperhatikan dalam pembangunan IKN tersebut agar masyarakat dan ekosistem yang ada di sana tidak ada sama sekali yang dirugikan dari pembangunan IKN tersebut? Pertama, saya mau klarifikasi soal lapangan kerja ya bagi warga. Ada pembangunan smelter nikel itu di Kelurahan Sanga-Sanga di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Buruhnya itu tenaga kerjanya ya kita bilang, tenaga kerjanya itu banyak dari tenaga kerja asing, Cina, gitu ya. Nah, pabrik semen yang ada di Kutai Timur itu juga banyak Cina tenaga kerjanya. Nah, untuk buruh-buruhnya pastilah soal tenaga kuli ya, kuli bangunan segala macam gitu-gitu. Jadi makanya saya bilang dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini, kalian berharap lapangan kerja apa? Ya kan? Karena ASN-nya dibawa dari Jakarta. Dan badan otoritanya udah dipilih gitu ya. Nah, kalian berharap akan ada lapangan pekerjaan dalam bentuk PNS gitu. Itu kan tidak memungkinkan gitu ya, karena sudah dibawa dari Jakarta, tidak mungkin dia menambah yang baru. Jadi lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah itu nanti adalah kuli bangunan, satpam, pembantu rumah tangga, office boy, office girl. Jadi tidak ada soal ASN atau yang lain gitu ya. Jadi untuk apa kalian capek-capek kuliah S1 sampai S1 dan kemudian harus IPK tinggi dan menguasai 3 bahasa. Kalau toh lapangan pekerjaan yang terbuka akan itu. Bukti nyatanya adalah pembangunan pembangunan bendungan Sepakusmol. Masyarakat di situ hanya jadi kuli bangunan, tenaga kasar gitu ya. Yang kemudian itu digaji seharinya 150.000. Nah, biaya hidup di Penajam Pasir Utara sekali makan termurah itu 25.000 sampai 30.000 sekali makan. Ya. Apalagi dia sampai 3 kali makan gitu ya. Cukup nggak itu kira-kira membiayai hidupnya? Jadi nanti ekonomi yang terbangun itu bukan ekonomi yang memang settle dia atau berjangka panjang gitu ya. Karena dari Menteri Keuangan sendiri, perwakilan dari Menteri Keuangan itu menyampaikan bahwa di situ perkembangan ekonominya hanya jangka pendek, jadi tidak jangka panjang. Sedangkan daerah itu ada sudah ekonomi yang terbangun dan itu kemudian dihancurkan, gitu ya. Kemudian disuruh pindah dan pindahnya pun tidak tahu di mana. Nah, soal bagaimana pembangunan berkelanjutan segala macam, saya agak pesimis dengan itu gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, rekam jejaknya Indonesia ini tidak ada yang dia bagaimana membangunnya berkelanjutan. Nah, teman-teman harus memahami berkelanjutan ini apa sih definisinya. Berkelanjutan ini bagaimana dia berkeadilan bagi lingkungan, bagi flora fauna, bagi masyarakat, bagi air, bagi polusi. Itu yang bisa dibilang berkelanjutan.
Tapi nyatanya setiap pembangunan yang ada, Bandara Jogja, siapa yang tinggal di Jogja nih bisa cerita mungkin nanti secara singkat misalnya. Terus Hambalang, tidak ada keadilan di situ gitu ya. Semuanya harus ya udah pembangunan, nah tiba-tiba mangkrak. Mau nggak kita nyuplai, kita berinvestasi ke IKN tiba-tiba mangkrak, terus kemudian tidak ada mitigasinya seperti apa. Kalau saya sih tidak mau, makanya saya selalu bilang bahwa ya dibatalkan pembangunan ibu kota baru ini. Mungkin itu Mas jawabannya. Baik Ibu, apakah dari Saudara Reski Ananda Putra ada feedback untuk Mbak Yohana? Mungkin tidak ada dan terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk Mbak Yohana tadi dari Saudari Amanda Kusmandewi memberikan feedback. Saya izin membacakan feedbacknya. Baik, yang dapat saya simpulkan dari jawaban Ibu bahwasanya pemilihan IKN saat ini tampak memaksakan dengan rentang masa jabatan pemerintahan yang tersisa, sehingga rencana pembinaan IKN tidak tergodok dengan baik, Ibu. Ya, undang-undangnya hanya dibahas 47 hari. Tapi kalau kita mau baca dengan baik, atau kita mau analisis dengan baik, DPRD itu ada reses dia. Rentan waktu kalau dihitung itu sisa 17 hari pembahasan Undang-Undang IKN. Itu untuk dampak yang begitu besar. Dan itu tidak dikonsultasikan di publik gitu ya. Jadi publik dipaksa untuk menerima apa yang menjadi keputusan oleh penyelenggara negara, mau eksekutif, mau legislatif. Itu untuk regulasinya. Belum untuk KLHS, kajian lingkungan hidup strategisnya. Jadi teman-teman, KLHS-nya KLHK ini hanya 33 slide presentasi gitu ya, yang kemudian itu dijadikan PDF. Dan itu tidak semua dilakukan analisis yang mendalam gitu ya. Karena apa? Karena judul KLHS-nya adalah KLHS cepat gitu ya, atau rapid KLHS. Ya, kita nggak mengenal rapid KLHS sebelumnya, tapi karena mungkin kita beranggapan itu karena lagi COVID gitu ya, atau lagi corona gitu, makanya ada yang namanya rapid KLHS. Tapi kalau kita Indonesia kan itu adalah KLHS cepat. Bayangkan saja dampaknya begitu besar bagi lingkungan, masyarakat, ekosistem gitu ya. Ini kok hanya dituangkan dalam yang namanya KLHS cepat gitu ya. Nah, bagaimana ke depan soal mitigasi-mitigasi ketika pembangunan itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, digodok undang-undangnya begitu cepat dan kemudian aturan turunannya gitu ya. Teman-teman percaya nggak aturan 1 PP dan 4 Perpres itu hanya berapa hari gitu diketok palunya, dan itu pada saat lagi Lebaran gitu ya, Idul Fitri, dan semua orang itu lagi bersiap gitu ya untuk kumpul keluarga gitu, untuk beribadah gitu, tiba-tiba ini ketok palu 1 PP 4 Perpres gitu, di mana yang memang memasukkan soal pajak tadi. Dan ini akan membahayakan dalam RUU pertanahan ke depan gitu ya, kalau itu sudah juga disahkan. Kenapa saya bilang membahayakan? Karena tanah yang tidak dikelola 5-10 tahun, maka itu bisa diambil oleh negara dan kemudian itu dimasukkan ke bank tanah dan diperuntukkan untuk investasi. Jadi nanti teman-teman siapa yang punya tanah tidak dikelola gitu, ditanamin gitu, ditanamin sayur-sayuran ataupun besar segala macam. Nah, itu harus dilakukan karena memang RUU pertanahan akan menyusul ke depan gitu ya, dan perampasan wilayah kelola masyarakat dan juga tempat tinggal masyarakat itu pasti akan lebih masif. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang bisa memastikan undang-undang untuk IKN ini tidak dirubah kemudian setelah pemilu, setelah berganti
pemimpin negara ini gitu ya. Siapa yang bisa memastikan? Jadi politik kita di Indonesia itu dia selalu gengsi dalam meneruskan apa yang menjadi program terdahulu. Ya. Kayak SBY ya, dulu MP3EE. Nah, zaman Jokowi di periode pertama itu nawacita gitu ya. Meskipun isinya sih hampir mirip, tapi kan dia tidak akan meneruskan apa yang menjadi MP3EI. Nah, sekarang dalam rencana program itu gitu ya, siapapun yang terpilih mau tidak meneruskan itu meskipun sudah ada regulasinya, dikunci dengan regulasi gitu loh. Nah, ketika itu mangkrak, siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mitigasinya? Kan nggak pernah ada penyampaian itu gitu loh di dalam KLHS misalnya gitu kan. Yang ada itu mateknya di materi persiapannya itu pun hanya karena mencoba untuk menutup narasi-narasi kami yang dari lapangan gitu ya, narasi-narasi kami yang memang sudah melakukan studi gitu di lapangan terkait soal kerusakan lingkungan yang sudah terjadi gitu ya, dan kemudian keterancamannya gitu. Hanya itu. Jadi ketika dia membangun sembari memulihkan, itu logikanya tidak masuk gitu ya. Etika dalam lingkungan, etika sosial itu tidak masuk di dalam situ gitu. Jadi yang ada memang dipaksakan memang pembangunan, bukan soal pemulihan. Dan kemudian 466 triliun itu cukup nggak dilakukan soal pemulihan tadi dari triliun itu. Hal yang kedua adalah bagaimana lubang tambang sebanyak 149 tadi itu. Apakah itu diputihkan oleh negara gitu ya? Dan itu tidak cukup dananya 466 triliun untuk menutup lubang tambang sebanyak itu gitu. Nah, yang mana dipulihkan gitu ya? Yang mana itu nanti jadi pembenaran adalah airnya dimanfaatkan menjadi sumber air bersih gitu ya, karena juga di situ sudah mengalami krisis air misalnya. Dan kemudian bagaimana bekas lubang tambang itu juga sebagian sudah dimanfaatin untuk tempat pembuangan akhir sampah ya, Balikpapan ya. Jadi bayangkan itu sudah ruwetnya daerah itu gitu. Jadi ada cerita yang namanya abrasi gitu ya. Sungai ini tadinya sungai yang di Sepaku itu muat 1 ponton batu bara gitu, lewat. Muat ini ponton batu bara. Jadi dulu di Sepaku itu orang-orang itu masyarakat itu ya alat transportasinya tidak darat, tapi dia menggunakan perahu dari sungai itu gitu ya. Jadi dari Sukaraja ke Pasar Sepaku itu hanya biayanya 5.000 menggunakan perahu. Nah, kemudian di tahun 60-an gitu ya, itu nggak bisa lagi menggunakan perahu karena dia mengecil. Nah, banyak hal yang akan terjadi gitu ya ketika memang ini dibangun secara terburu-buru dan memang tidak jelas gitu ya mitigasi dan memang perencanaannya. Mungkin itu, Mas Wisnu. Baik Mbak Yona, apakah dari saudari Amanda sudah merasa cukup atas jawaban tadi? Ya mungkin dari Mbak Amanda juga sudah merasa cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada para peserta webinar yang telah bertanya, dan juga terima kasih kepada Mbak Yohana yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Walaupun dari saya sendiri dan teman-teman masih ingin berbincang-bincang lebih banyak lagi dengan Mbak Yohana, sayangnya dari kami memiliki keterbatasan waktu, dan berhubung semua pertanyaan juga sudah dijawab, maka sesi tanya jawab kali ini saya akhiri. Selanjutnya izinkan saya untuk sedikit mengulas kembali mengenai materi yang tadi Mbak Yohana sampaikan. Sebelum adanya megaproyek IKN, sudah ada beberapa kerusakan lingkungan, antara lain yaitu wilayah hutan
kini hanya 54% dari total daratan dan sebagian besar diambil alih untuk pertambangan, serta pencemaran sungai. Kerusakan lingkungan ini diperparah dengan adanya pemindahan ibu kota negara, Bu. Sebenarnya dalam penyusunannya, undang-undang yang dibuat dianggap cacat prosedur. Hal ini karena tidak ada partisipasi masyarakat yang terdampak langsung maupun civitas akademika. Dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan IKN yang sudah terjadi antara lain yaitu deforestasi, banjir tahunan yang menjadi banjir bulanan, krisis air bersih, dan hancurnya ekosistem Teluk Balikpapan. Ancaman di masa mendatang antara lain penggusuran serta penggusuran secara paksa terlebih untuk masyarakat adat, reklamasi pantai, dan pundahan satwa. Hal-hal tersebut diperkuat dengan adanya Omnibus Law karena dalam UU tersebut izin uji lingkungan dipangkas dan AMDAL dihilangkan. Kontribusi yang bisa kita lakukan yaitu bergabung dengan komunitas, perbanyak wawasan, penelitian, dan inovasi. Serta dari kita harus memobilisasi dan menentang terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan lingkungan. Itu tadi sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Yohana Tiko SST selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur dan selaku pembicara yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara. Kepada Saudari Citra Nur Indah, selaku Ketua Pelaksana Webinar Bicara tahun 2022, dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada Ibu Tiko selaku pembicara. Baik, saya selaku Ketua Pelaksana mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Yohana atas waktu dan ilmunya. Berikut ada kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat untuk Mbak Yohana. Mohon kiranya untuk diterima. Oke, saya terima sertifikatnya. Baik, pemberian sertifikat telah selesai dilaksanakan. Kepada Mbak Yohana, apabila setelah ini masih ada agenda selanjutnya dan mengurangi rasa hormat, kami perkenankan untuk Mbak Yohana untuk meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Dan apabila Mbak Yohana masih ingin tetap bergabung bersama kami, tentunya dari kami akan sangat merasa senang dan berterima kasih tentunya. Ya, silakan diteruskan ya. Saya izin live. Terima kasih banyak sudah diundang ke diskusi yang keren ini. Harapannya memang mahasiswa atau pemudi itu memang bagaimana bisa melek soal isu lingkungan dan memang bicara soal keselamatan dan ruang hidupnya rakyat ya, bukan oligarki. Jadi saya cukup sedih karena ada beberapa teman-teman mahasiswa melaksanakan diskusi IKN tapi bukannya malah membela rakyatnya, tapi lebih mendukung soal pembangunan yang kemudian itu menghancurkan keselamatan rakyat dan ruang hidup rakyat. Itu sangat menyedihkan bagi saya gitu ya, karena maksudnya sudah tahu soal kondisinya seperti apa, baik secara lingkungan, baik untuk ruang hidup masyarakat, dan juga flora dan fauna. Semoga nih teman-teman di bicara ini masih punya soal empati kepada rakyat gitu ya, dan kemudian melakukan penelitian-penelitian, dan itu akan memperkuat yang namanya keselamatan rakyat. Mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin pamit sekali lagi. Terima kasih banyak kepada Mbak Yohana atas materi yang telah disampaikan tadi.
Setelah menyimak materi yang sangat luar biasa tadi dari pembicara yang hebat, kini kita hampir tiba di penghujung acara, teman-teman. Kepada para peserta webinar dapat mengisi link presensi yang sudah di-share panitia di kolom chat. Data tersebut nantinya akan digunakan panitia untuk keperluan pembuatan sertifikat para peserta. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Sambil menunggu semua teman-teman mengisi link presensi, bagi teman-teman yang sudah bersiap dan sudah mengisi link presensi, dimohon untuk on kamera karena setelah ini kita akan melakukan dokumentasi bersama teman-teman. Baik, sekarang kita teman-teman kita masuk ke sesi dokumentasi. Ini kayaknya berhubung dari teman-teman juga udah banyak yang on cam. Mungkin nanti dari dokumentasi aku yang ini ya teman-teman. Ya, belum. Ya. Siap nih. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Kini tiba kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Yohanatiko SST selaku Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur dan juga selaku pembicara webinar bicara kali ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara webinar pada kali ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan baik dari ucapan maupun dari perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya dan seluruh panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.